Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi bersama saya Yosi Syair Mukhlisin. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang persamaan garis lurus. Nah, dalam persamaan garis lurus itu kita mempunyai kompetisi dasarnya. Kompetisi dasarnya itu satu, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Nah, tujuan dari pembelajaran garis lurus itu nanti kita dapat menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Kemudian membuat diinterpretasikan dengan grafik. Yang kedua yaitu kita dapat atau siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah nyata yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus, prasyarat yang harus kita lalui atau yang harus kita lewati yaitu satu, koordinat kartesius, yang kedua yaitu tentang aljabar. Ya. Lanjut ke persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu bab keempat dari 5 bab pada semester 1 kelas 8. Nah, di sini itu ada salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan garis lurus. Ya, seperti gambar berikut ini. Kemudian dalam persamaan garis lurus kita akan belajar salah satunya yaitu grafik garis lurus. Selain grafik garis lurus ada juga tentang gradien garis lurus atau bahasa lainnya itu bisa disebut dengan kemiringan. Kemudian ada persamaan garis lurus itu sendiri. Dan yang terakhir, kedudukan dua garis lurus itu. Lanjut ke langsung yang pertama, yaitu tentang grafik garis lurus. Berikut adalah salah satu contoh dari grafik garis lurus atau pemanfaatan grafik garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam grafik garis lurus yang kita pelajari itu satu, persamaan garis lurus, yang kedua itu syarat titik terletak pada garis, dan yang ketiga menggambar grafik garis lurus. Langsung saja yang pertama tentang persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Yang pertama ada Y sama dengan MX tambah N, atau AX tambah BY tambah C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini kita menyinggung dulu yang pertama, Y sama dengan MX tambah N, di mana M itu adalah gradien dan N itu suatu konstanta. Nah, jadi ketika ada Y sama dengan MX plus N, maka langsung saja bisa dikatakan bahwa Y-nya, M-nya itu suatu gradien dari persamaan garis tersebut. Untuk pembahasan gradien kita pertemuan berikutnya. Kemudian untuk persamaan garis yang tertera sebagai AX tambah BY sama dengan C, A dan B itu merupakan koefisien di mana A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y, dan C-nya itu konstanta. Begitu juga dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dia juga sama, A dan B-nya itu koefisien. Nah, kemudian dari persamaan garis yang berbentuk AX tambah BY sama dengan C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, itu dapat diubah menjadi Y sama dengan MX tambah N. Nah, dan sebaliknya, Y sama dengan MX tambah N, kita bisa merubah ke AX tambah BY tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, berikut adalah salah satu contoh atau beberapa contoh persamaan garis lurus, diantaranya yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 4 dan 4X tambah Y
sama dengan 8 atau bawahnya lagi. Ya, ada salah 4 bukan salah 1 ya. Yang berikutnya yaitu syarat titik terletak pada garis. Nah, titik itu sebelum kita ke syarat, kita bahas dulu tentang titik. Kita mengingat dulu tentang koordinat kartesius, di mana dalam koordinat kartesius itu ada titik. Titik itu pasti x, y, ya. Titik itu x, y. Nah, di sini kita ambil suatu titik di mana titiknya itu x1, y1. Terletak pada garis y sama dengan mx tambah n jika y1 sama dengan mx1 tambah n bernilai benar. Ini syarat. Jadi syarat itu hanya pengetahuan dan nanti kita harus membuktikan. Tapi di sini kita langsung saja, tidak perlu dibuktikan. Langsung ke menggambar grafik garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus, saya menerapkan atau memberikan 3 cara, yaitu salah satunya yang pertama, menggambar grafik garis lurus menggunakan beberapa titik. Jadi titiknya itu ada lebih dari 2. Bagaimana caranya? 1, menentukan titik-titik yang terletak pada garis lurus dengan tabel. Jadi titik-titiknya berapa dulu. Kemudian menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita menggambarnya bagaimana ya? Pada koordinat kartesius, ya kita kasih titik-titiknya tadi. Misalkan 2,5 terletak di mana, kasih titik gitu. Terus 3,4 di mana, kasih titik dan seterusnya. Kemudian setelah itu, kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan penggaris. Nanti hasilnya yaitu garis lurus. Contoh, dipunyai suatu persamaan garis lurus 2x dikurangi y sama dengan 3. Buatlah grafik garis lurusnya. Nah, kita buat tabel dulu. Tabelnya itu x dan y. Ya, karena persamaan garis lurus itu ada x dan y-nya, ada variabel x dan y-nya. Nah, untuk x-nya kita masukkan antara negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Bagaimana kalau selain itu? Ya, boleh. Di sini saya mengambil dari negatif 2 sampai 2. Ya. Kita mengambil, kalau kalian mau mengambil dari negatif 5 sampai 10 boleh. Itu ya. Nah, nanti setelah dimasukkan x-nya, atau kita masukkan misalkan sembarang x-nya diurutkan boleh. Ini saya pakai interval 1. Kalau kalian mau mencoba dengan interval 2 boleh. Negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan interval 1. Negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Begitu. Kemudian ketika sudah kita memisalkan x-nya sebagai berikut, kita masukkan atau kita ganti x-nya di sini dengan pemisalan tadi. Bagaimana caranya? Kita lanjut. Di sini kita mempunyai 2x min y sama dengan 3. Untuk x sama dengan negatif 2, kita ganti x-nya di sini dengan negatif 2. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Dan ketemu y sama dengan negatif 7. Jadi ketika x-nya kita ganti negatif 2, y-nya itu hasilnya negatif 7. Kemudian kita ganti dengan x sama dengan negatif 1. Jika x sama dengan negatif 1, kita masukkan ke persamaan 2x min y sama dengan 3, maka hasilnya y sama dengan negatif 5. Untuk x sama dengan 0, nanti hasilnya y sama dengan negatif 3. Dan untuk x sama dengan 1, nanti y-nya hasilnya negatif 1. Dan yang terakhir, jika x-nya sama dengan 2, maka y-nya nanti sama dengan 1. Ketika sudah seperti itu, kita masukin ke tabel tadi. Tadi di sini y-nya masih titik-titik. Nah, kita masukkan. Dimana kalau negatif 2 sama dengan 7, negatif 1 sama dengan 5, sampai 2 sama dengan 1. Nah, ketika di sini, nah lanjut. Ketika sudah seperti ini, kita buat suatu titiknya. Dimana tadi ingat, titik itu pasti x, y. Maka dari yang pertama untuk x negatif 2, maka y sama dengan negatif 7. Titiknya bagaimana? Yaitu negatif 2, negatif 7. Untuk yang ini titiknya negatif 1, negatif 5. Dan yang sebelah kanannya lagi negatif 0 dengan negatif 3 dan seterusnya sampai nanti sampai 2 dan 1. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Sudah.
kita gambar di koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Titiknya tadi dimulai dari negatif 2,7 di sini. Kasih titik, kemudian di sini negatif 1, negatif 5, kemudian 0, negatif 3, 1. Oh maaf, ini 1, negatif 1 harus. Nah ini garisnya ini, sumbunya di sini ya. Nah, 0,0 di sini. Kemudian 1, negatif 1 di sini. Kemudian 2,1-nya di sini. Setelah itu kalian hubungkan dengan penggaris. Nah, jadilah persamaan garis lurusnya. Itu untuk yang melalui beberapa titik. Lanjut. Menggambar grafik garis lurus yang kedua dengan cara menggunakan 2 titik. Kalau ini mudah, bagaimana mudahnya? Ini merupakan menggambar paling mudah karena kita sudah menentukan 2 titik yang terdapat pada garis lurus. Jadi kita sudah tahu titiknya berapa. Kalau tadi kita belum tahu titiknya di mana dan di mana. Kemudian menggambar 2 titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Nah, tadi titiknya berapa dan berapa, misalkan 2,5 dan 4,1, titiknya di mana dan di mana. Setelah itu kita hubungkan dengan penggaris, langkah berikutnya. Nah, contohnya begini. Dia punya 2 titik, 6,1 dan 2,6. Nah, gambarnya tinggal ini buat yang ini untuk titik 6,1 dan ini untuk titik, ini 2,5. Di sini maaf ini ada ralat. Harusnya ini 2,5 ya. Nah, ini sedikit berbeda. Mungkin karena manusia jadi saya juga punya khilaf itu ya. Jadi ini titiknya dirubah ya. Ini 2,5 bukan 2,6. Titik sini kemudian dihubungkan dengan penggaris begitu. Terus berikutnya cara menggambar grafik yang ketiga menggunakan pertolongan titik garis dengan sumbu koordinat. Ingat, sumbu koordinat itu ada 2, sumbu X dan sumbu Y. Di koordinat kartesius kita harus ingat juga. Langkah-langkahnya 1, menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan potong sumbu X, maka memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti caranya suatu persamaan garis apa, kita Y-nya sama dengan 0. Nanti kemudian kita mencari X-nya berapa. Kemudian cara yang kedua menentukan titik potong pada garis sumbu Y. Karena memotong dengan garis sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan 0, kita cari Y-nya berapa. Kemudian setelah sudah ketemu titiknya tadi, jika Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa, kemudian jika X-nya 0 sama dengan Y-nya berapa, kita buat di suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, kemudian kita hubungkan dengan penggaris. Nah, setelah itu baru kita tulis atau kita garis luruskan. Udah jadi persamaan garis lurus. Nah, lanjut berikutnya yaitu contoh dari cara yang ketiga tadi. Dipunyai suatu persamaan garis lurus 2x min y sama dengan 4. Buat grafiknya. Kita misalkan dulu x sama dengan 0. Kita substitusikan x-nya di sini diganti dengan 0. Maka menjadi 2 kali 0 dikurangi y sama dengan 4. Maka nanti y-nya sama dengan negatif 4. Jadi titiknya itu 0, negatif 4. Nah, kemudian kita ganti berikutnya y sama dengan 0 tadi langkah kedua. Y sama dengan 0. Kita ganti y sama dengan 0 di sini. Nah, maka menjadi 2x min 0 sama dengan 4. X-nya ketemu 2. Jadi untuk y sama dengan 0 maka x-nya 2. Titiknya maka menjadi 2,0. Ingat titik x, y ya. Nah, setelah ketemu sebagai berikut, kita buat koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan titiknya tadi 2,0 dan 0, negatif 4. Kemudian kita buat garisnya. Ini kurang sedikit, kita kasih di sini tulisan harusnya itu 2x min y sama dengan 4. Dibuat. Jadi suatu ini itu persamaan garis lurusnya yaitu 2x min y sama dengan 4. Nah, itu tadi bagaimana cara menggambar grafik garis lurus. Nah, berikut ini adalah ada latihan soal, 5 latihan soal grafik kalian
mengerjakan di buku kalian sendiri untuk sebagai latihan, tidak perlu dikumpulkan. Ini ada 5 soal, kalian coba sendiri ya, nggak perlu dikumpulkan, itu cuman buat pemahaman kalian sendiri. Nah, ini ada 5, silakan bisa dikerjakan. Nah, demikian adalah pembelajaran pada persamaan garis lurus, subbabnya yaitu menggambar grafik garis lurus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.